Yang ada adalah mengenal. Saudara, seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, yang Bapa minta kepada kita adalah mengenal Dia, bukan mengetahui tentang Dia. Teologi itu belajar tentang Tuhan, tapi teologi tidak akan membawa orang kenal Tuhan. Kita bisa belajar tentang Benjamin Franklin, orang hebat yang bangun kota Philadelphia, bisnismen pertama yang hebat. Kita bisa belajar tentang George Washington, kita bisa belajar tentang Soekarno, Soeharto, kita bisa belajar tentang tokoh-tokoh hebat di dunia ini karena buku-bukunya ada. Tapi dengan pertanyaannya, mempelajari orang-orang itu karena bukunya ada, bisa nggak kita kenal orangnya? Walaupun orangnya masih hidup loh, contohnya. Nggak bisa, karena kita belajar tentang orang itu. Jadi teologi itu mengajar tentang Tuhan. Untuk mengenal, seluruh dunia percaya satu filosofi ini. Tidak ada cara kedua ataupun ketiga untuk bisa mengenal seseorang kecuali bergaul dengan orang itu. Amin. Nah, hubungan Papa dengan kita manusia di bumi ini adalah pergaulan. Saudara kan kaget kalau saya ungkapkan ini. Di seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada kata doa atau sembahyang. Itu tidak ada. Dalam bahasa Alkitab, perjanjian lama, doa itu mengusap wajah Tuhan. Pray, saya nggak tahu dari kata apa. Pray, tidak tahu. Sembahyang, doa, juga nggak tahu asal kata dari mana. Jadi cuma tahu kau itu ada arti nggak? Kata tahu kau ada arti kecuali doa. Apa itu kira-kira? Nah, bercakap ya. Kata-kata itu. Ya, nyembah. Apa itu dialog mungkin ya? Komunikasi. Jadi kata tahu itu ya. Nah, saudara perhatikan ini. Yang ada dalam mengusap wajah Tuhan itu perjanjian lama. Perjanjian baru itu bersekutu. Jadi nggak ada kata doa. Saya akan buktikan hari ini. Saudara kita dari zaman Henoh sampai Maleaki tidak ada kata doa. Nggak ada berdoalah Musa, berdoalah Daud, berdoalah Yusuf. Tidak ada. Bertanyalah Daud, berkatalah Musa, berfirmanlah Yahweh kepada Yeremia. Nggak ada kata doa. Yang lebih hebat lagi itu Henoh bergaul dengan Tuhan. Coba kita lihat ayat itu. Nanti kita akan coba lihat sungguhnya lagi. Pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Dan Henoh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dia ulangi lagi 24. Dan Henoh bagaimana? Hidup bergaul dengan Tuhan. Coba bacakan sungguhnya kata bergaul itu apa kita ingin tahu. Jalan bersama. Bagus. Iya, satu jalan itu ya. Jalan bersama. Itu berteman bukan? Nah itu luar biasa. Nuh pun berkati itu begitu. Dia dekat dengan Tuhan. Pasal 6 kita lihat ayat yang ke-8 dan 9. Ya, tapi Nuh mendapat kasih karunia, dapat favor di mata Yahweh. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bagaimana Alkitab saudara bunyi? Hidup bergaul dengan Tuhan sama jalan bersama. Begitu pula Yusuf. Dalam kitab Kejadian saudara pulang baca, nggak ada kata berdoalah Yusuf, tidak. Yusuf ngomong-ngomong dengan Bapa. Ada kata tahu kau, ada kata dialog, komunikasi. Nggak ada kata doa. Kita lihat hidup Musa, Keluaran 33 ayat 15. Saudara baca dulu isinya. Musa itu sedang apa? Keluaran 33 ayat yang ke-15. Musa sedang apa? Di dalam bahasa agama coba baca. Musa sedang apa? Lihat aja sepintas. Musa sedang apa? Kalau dalam istilah agama dia sedang apa ini? Berdoa bukan? Karena dia ngomong dengan Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini kan doa ini, betul tidak? Tapi Alkitab nulis kata apa? Pertama kali itu berkatalah Musa, sungguhnya sama. Ya sama ngomong. Nggak ada kata doa. Perhatikan ini. Maka itu kita berdoa itu salah. Karena dalam agama, ngeri sudah. Semua agama di dunia
kalimat doa mereka nggak boleh dirubah. Sejak ditemukan oleh pendirinya ribuan tahun yang lalu, tidak boleh dirubah. Kalau saudara dengar mereka sembahyang, saya aja yang dengar bosan kok. Katanya sama terus itu. Lu betul nggak lihat? Semua agama. Dan lebih celakanya lagi, semua agama di dunia harus belajar bahasa si pendiri. Pernah renungkan gitu? Semua agama harus belajar bahasa aslinya. Kalimat doa nggak boleh diterjemahkan, harus dalam bahasa. Lo pernah nggak menyadari hal ini? Kenapa? Karena agama itu kaku. Sekarang aja, hampir mereka semua niru kita, diterjemahkan kitab sucinya dulu nggak boleh. Iya, diartikan, bukan diterjemahkan, betul, tidak boleh. Takut salah. Dan buat mereka semua bahasa pendirinya itu bahasa suci. Padahal kalau Alkitab bilang bahasa kacau itu, bahasa Babel, benar nggak? Nah, di situ sih kita bisa lihat. Agama itu nggak boleh dirubah. Kalau kita itu ngomong-ngomong, indah sekali. Pasal 33, lihat ayat 11. Bagaimana hubungan Musa dengan Tuhan dan Tuhan dengan Musa. Dan Yahweh bagaimana? Ayat 11, coba lihat. Dan Yahweh bagaimana? Berbicara kepada Musa seperti dengan berhadapan muka seperti seorang bicara kepada temannya. Cunggunya kok, silakan. Ayat 11. Ya. Ya, Pengyu seperti teman. Yehova. Saudara, hanya Alkitab bahasa Indonesia ada kata Allah. Itu salah. Allah itu adalah Tuhannya orang Islam. Kembalikan pada yang punya Tuhan. Yahweh yang benar. Yehova. Bahasa Batak, bahasa Jawa sama. Ada orang Batak di sini? Lihat Alkitab bahasa Batak. Lihat Alkitab bahasa Jawa. Bahasa Batak bilang Jehovah. Jawa bilang Yehuwa. Allah itu bukan Tuhan kita, Tuhannya orang Islam. Kembalikan. Kalau kita panggil Allah, itu salah alamat. Allah ada di Mekah, maka itu Mekah harus ngadep ke sana. Kalau mereka sembahyang, hormati mereka. Sejak tanggal 5 Januari 2008, negara Malaysia sudah punya undang-undang. Semua orang Kristen Katolik di Malaysia tidak boleh panggil Allah lagi. Itu peraturan resmi. Karena memang bukan Tuhan kita. Satu-satunya Alkitab yang ada nama Tuhan lain hanya bahasa Indonesia yang ngaco. Karena penterjemahnya dulu, maklum, dia orang Belanda, awal abad 18, dia menerjemahkan dalam bahasa Melayu. Ketika dia mau cari kata Tuhan, dia nggak ketemu orang Melayu Kristen. Dia ketemu mayoritas Allah. Masuklah Allah di sini. Karena menerjemahkannya waktu itu. Dan kita harus maklum, zaman itu, karena mayoritasnya begitu. Kemarin kami lewat South Perth, ya, terusannya Broad, ada masjid kecil di sana. Ditulis besar di situ bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris Allah nggak boleh ganti God. Berarti nggak tulisan itu? Karena Allah itu nama nggak boleh terjemahkan. Allah itu tetap Allah dalam bahasa Inggris. Maka itu kita nggak boleh. Karena dia bukan Tuhan kita. Kalau saudara nggak percaya, buka kamus Alkitab. Saudara, di kamus belakang kita ini, lembaga Alkitab sudah nulis siapa nama Tuhan Israel. Yahweh ditulis itu. Nanti saudara lihat di kamus belakang. Ada kata Tuhan, coba cari di kamus belakang. Semuanya ada. Iya. Yahweh, tapi sebetulnya Yahweh di sini. Iya. Ada ketemu kamusnya? Betul? Coba kata Tuhan. Siapa Tuhannya Israel? Udah ketemu belum? Coba lihat. Siapa Tuhan Israel namanya? Udah, Tuhan. Ketemu di kata Tuhan kamus Yahweh. Betul nggak? Tuhan Israel namanya Yahweh. Sudah jelas. Oke, saya lanjutkan. Jadi Musa itu berdialog. Bahkan Yahweh yang berbicara kepada Musa. Jadi sekarang seperti terjemahan Mandarin barusan ini, tadi saya baca kata Tuhan. Jadi semua kata Tuhan di Alkitab kita itu Yahweh. Kalau ada kata Allah itu Tuhan. Itu yang benar. Karena penerjemah dulu kata Tuhan diganti Allah semua. Karena dia nggak tahu. Ya kita harus maklum pada zaman itu. Kita lihat lagi 2 Samuel 5. Banyak ya contoh-contoh. 2 Samuel pasal 5. Hari itu Raja Daud punya masalah besar. Negaranya diserang mendadak tanpa persiapan. Panik sebagai pemimpin negara. Tapi sikapnya itu luar biasa. Dia nggak rapat, mengajak para perdana menteri rapat. Dia nggak minta penasihat kerajaan kumpul, kita diserang. Tapi dia mencari Yahweh Bapaknya. Ayat yang ke-17 saya baca. 2 Samuel 5. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, jadi rencananya bocor.
Dan lalu ia pergi ke kubu pertahanan, bukan rapat. Ada apa dari situ? Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah